Dokter spesialis ortopedi Ferdiansyah menyebut pengobatan alternatif harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu supaya tidak mengorbankan pasien. Ferdiansyah juga meminta agar pelaksanaan pengobatan alternatif harus diawasi. Apapun yang kita kerjakan itu harus ada monitoring, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi terapi alternatif itu kita nggak menutup mata, mungkin ada yang bagus. Saya ngomong mungkin jadinya, karena nggak ada bukti. Nah, kalau bisa disaintifikasi, dibuktikan, contoh ya, yang sekarang udah masuk ke ranah yang terstandar, akupuntur. Dulu kan bertahun-tahun lalu itu kan dianggap terapi alternatif, sekarang sudah ada loh, dokter ahli akupuntur sudah ada. Karena sudah jelas bisa dibuktikan dan selanjutnya, ya. Jadi dalam hal ini memang yang paling penting adalah bukti lah. Kalau memang belum ada bukti ya sebaiknya ya ke rumah sakit memang. Jadi kita bisa melihat ada tata cara atau standar untuk menilai terapinya ini bagus atau tidak bagus. Seorang ibu jatuh pingsan lantaran kelelahan menunggu pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak. Antusias warga yang datang untuk mendapatkan pengobatan alternatif dari Ida Andriani alias Ida Dayak sangat tinggi, hingga halaman Kostrad Cilodong dipenuhi ribuan warga. Kericuhan sempat terjadi saat warga saling berdesakan dalam antrean, hingga akhirnya pengobatan Ida Dayak dibatalkan. Meski begitu, masih banyak warga yang datang untuk mendapatkan pengobatan. Depok. Dari jam berapa, Bu? Dari jam 8. Jam 8 pagi? Enggak, jam 10 sampai sini. Ibu kesini untuk apa, Bu, berobat? Bapaknya pengen berobat. Penyakit apa yang di... Sudah berapa lama, Bu? 2 tahun, mau 2 tahun. Artinya sangat kecewa karena nggak jadi ya, Bu? Kalau saya sih, saya berpikir positif aja, belum rezeki. Oke. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai jika antusias warga untuk datang ke pengobatan alternatif Ida Dayak merupakan sebuah fenomena sosial yang harus difasilitasi dan diatur pemerintah agar tidak menimbulkan kericuhan. Hanya sekedar akses layanan, tapi kan treatment untuk pengobatan, treatment atau pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu kan memang kalau secara medis butuh waktu kan begitu ya. Butuh waktu dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif medis, mungkin dianggap ada yang sebetulnya tidak bisa disembuhkan atau harapannya tipis. Nah, tiba-tiba muncullah Ibu Ida Dayak yang saya sendiri aja kalau melihat ya ada apa namanya kok bisa begitu loh, kok bisa ya yang sebetulnya kondisinya mungkin sulit secara medis, tapi dengan Ibu Dayak tuh kok bisa fasilitasi karena kalau tidak nanti akan menimbulkan keresahan atau bahkan kerusuhan begitu, kegesekan-gesekan di antara mereka-mereka yang sangat besar harapannya untuk bisa sembuh. Ida Andriani alias Ida Dayak melakukan aksi pengobatan dengan ritual menari dan mengoleskan minyak ke tubuh pasien yang sakit. Penyakit yang diobatinya diantaranya stroke, patah tulang, hingga kesulitan berbicara. Dalam praktiknya, Ida tidak memungut biaya dan hanya menjual minyak. Tim Liputan, Kompas TV.